Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat ini ya, 202. Nah, afan 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah, silakan Pak Ardan ya. Ya, tafadhal Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan sebutlah nama Allah. Dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang ma'dudat, tertentu ya Ustaz. Nah, Ya, ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang mempercepat ya Ustaz ya, dalam hari yang kedua, dalam 2 hari bukan dari yang kedua. dalam 2 hari, maka tidak ada dosa atasnya, dan barang siapa yang mengakhirkan, maka tidak ada dosa juga baginya. Limanit takob, yakni bagi orang yang bertakwa ya Ustaz. Nah. Dan bertakwalah pada Allah, dan ketahuilah annakum, bahwa kalian akan dikumpulkan ya Ustaz ya. Padanya akan dikumpulkan. Baik. Tafsirnya Ustaz. Ada i'rabnya dulu. Oh, i'rabnya dulu. Wazkuru wa harfu ibtidaiyah. Uzkuru fil amr. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih Ustaz. Fi ayyamin jar majrur ma'dudatin mausuf ya Ustaz. Sifat ya Ustaz ya. Ini sifatnya. Naatnya. Faman fa harf jawab apa bukan ya Ustaz? Enggak ya Ustaz? Enggak, apanya Pak Isin apa aja. Istifnaf aja ya Ustaz ya. Man isim mausul sebagai isim syarat sebagai mubtada. Syaratnya. Ya, isim syarat sebagai mubtada. Mubtada, ta'ajjala fi'il madi, fa'ilnya man, fi yaumaini jar majrur. Fala, fa-nya di sini baru ya Ustaz ya. Baru harfu jawab. Nah, harf jawab ya. La-nya di sini harfu nahyin ya Ustaz. Nafyin. Nafyin. Ini namanya nafiyatun lil jinsi. Lihat, kalau setelahnya isim yang tidak ada tanwinnya, maka dia pasti nafiyatun lil jinsi. Maka tidak ada dosa baginya. Berarti kan isim nyala. Oh, itu
modelnya kayak kana juga kayak gitu, Ustaz. Iya, karena la itu kan bukan kana, dia temannya inna kan. Oh, ina. Makanya Oh, kan nah. kalau kita i'rab panjang la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna gitu. Oh, nah. Fala isma alaih jar majrur. Mhm. Waw atof aja ya, Ustaz ya. Atof man sama Nah, eh, tadi jumlahnya dari la isim dan khobarnya jadi dia khobarnya man ya. ya khobar alaihnya Ustaz ya. Alaihnya itu jar majrur sebagai Oke, khobar. khobarnya la. Nah, Wow, tadi atof man sama kayak di atas ya, Ustaz. Syartin. nah Eh, mannya sama ta'akhkhara kayak di atas itu sebagai isim sebagai salah sebagai mubtada. mubtada ya. Nah, Ta'akhkhara fil madhi fil madhi. Fala di sini fanya eh, harfu jawab, la-nya eh, harfu tadi apa Ustaz namanya Ustaz? Eh, la la nah, nafiyatun lil jinsi. la nafiyatun li jinsi. Isma alaih, ismanya sebagai isimnya la, alai jar majrur. Limanit taqo, limani jar majrur. Ittaqo fil madhi ya Ustaz ya. Ya, fil madhi. Wattaqu wawnya huruf ataf. Ittaqu fil amr fa'ilnya waw. Allah lafzul jalalah sebagai eh, wawunya huruf ataf. Ya'lamu fil amr juga wawunya fa'il. Annakum anna eh, Ana harfu taukidin wa harfu nasbi. taukidin wa nasbin. Kumnya sebagai isim anna Ustaz ya. Ya, nah. Ilaih jar majrur. Eh, Tuhsyarun fil madhi Ustaz. Tuh Syarul masa fil Bukan madhi ada fil wawunya. fil fil mudhari. Nah, fil Mudhari mudhari. fa'ilnya waw. Tas ya. Baca Tafsirnya tafsirnya. tafsirnya dioper dulu aja Ustaz. Kenapa Bang ya? Baik, ya. Nah, Barakallahu fiik. jika berkawan Ustaz. Enggak apa-apa Pak Edi ya. Pak Edi, baca tafsir Pak Edi. Wadkurullaha tasbihan wa takbiron. Fi ayamin. Ya. Nah, Fi ayamin kola ilan. Naam. Kola ilan. Wa huwa ayamin tasriki. Wahia ayam Wahia ayamin tasriki al-hadi asri wa al-hadi asyara wasani asyara. al-hadi asyara wa thani asyara wa salasa asyara min syahril dzilhijjati faman arada Faman aradat faman ta'ajjula. arada ta'ajjala Ta'ajjula. Masdar. ya faman arada ta'ajjula wa kharaja minna qabli Qabla ghurubi qabla syamsi ghurubi syamsi al yauma asani as-saniya asyara. asaniya asyara ba'da romiyal romiyal jimaro fala dunuba alaihi wa man ta'akhkhara bi anna bata bi minna hatta yar yarmiya Hatta yarmiyal jimara. ya hatta yarmiyal jimaro fi yaumin salasa Fil asyra yawmi salisa asyara. fi yaumin salas Salisa asyara. fil yaumil salisa asyara dunuba Fala alaihi damba. fala damba alaihi limanit taqawwaha
fil fi hajihi. haji wa wal ta'akhiri Wat afdolu ta'akhiru afdalu. wal ta'akhuru afdolu li anna tajawudu fil Li'annahu tajawudu tazawwud. tajawudu fil ibadati wa a'tada'u fi fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Waqtidaun Dan ya. Taib. Li'annahu tazawwudun fil ibadati waqtidaun bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa khafullaha wa khafullaha ayyuhal muslimuna warakibuhu fi kulli a'malakum amalikum. wa'lamu annakum ilaihi wahdahu tuhsaruna ba'da mautikum lil hisabi wal jazai. Dan ingatlah kepada Allah dengan bertasbih dan bertakbir mengagungkannya pada hari-hari yang Sedikit. yaitu hari tasyrik, yaitu pada hari ke-11 dan ke-12 dan ke-13 di bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa menghendaki untuk mendahulukan, Mempercepat ya dan keluar dari Mina. dari Mina sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-12 setelah melempar jumroh, maka tidak ada dosa atasnya. Dan barang siapa yang akan mengakhirkan dengan bermalam di Mina, sampai melempar jumroh pada hari ke-13 di bulan Dzulhijjah, maka tidak ada dosa atasnya. Bagi siapa bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa di dalam haji. Dan mengakhirinya adalah lebih bagus karena itu lebih dekat dengan ibadah yang dilakukan oleh, karena sesungguhnya itu tazawud menambah ibadah. Oh iya. Karena itu menambah ibadah dan lebih dekat dengan Tidak itu mengikuti. Jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan takutlah kepada Allah ya wahai orang-orang Muslim, dan dekatlah dengannya di dalam dan mendekatlah dengannya mendekat Pak. Ya, maksudnya itu hadirkanlah perasaan diawasi pada setiap amalan kalian. Hadirkanlah perasaan diawasi pada setiap amalan kalian dan ketahuilah sesungguhnya hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan setelah kematian kalian untuk dihisab dan untuk hari pembalasan. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فَمَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dan ingatlah kepada Allah dan sebutlah nama Allah dengan memperbanyak tasbih, takbir, dan puji-pujian yang lainnya pada hari-hari yang terbatas, pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Ayat ini masih berkenaan dengan masalah manasik haji ya. Di mana orang yang berhaji itu pada hari tasyrik itu bisa memilih apakah mengambil nafar awal atau nafar sani. Jadi ada istilah nafar awal, ada istilah nafar sani. Fama ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Maka siapa yang ingin mempercepat prosesi hajinya pada 2 hari pertama dari hari tasyrik,
yaitu pada tanggal 11 dan 12, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ini namanya nafar awal. Artinya setelah prosesi ya pada tanggal 10 Dzulhijjah selesai, di mana pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kan jamaah haji itu melakukan satu jumrah saja. Ya, jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah ya orang yang berhaji itu hanya mengambil satu jumrah Aqabah, kemudian menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan yang namanya tawaf, kemudian sa'i dan juga tahallul. Nah, kalau sudah tahallul sini, maka dia sudah boleh mengenakan pakaian biasa. Ya, jadi kembali dari Masjidil Haram sudah tahallul, itu sudah boleh melepas kain ihramnya, kemudian menghabiskan hari-harinya di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan di sini ada dua pilihan bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Dan dua-duanya boleh diambil. Pilihan pertama namanya nafar awal. Jadi nafar awal itu dia menghabiskan hari di Mina hanya 2 hari. Itu pada tanggal 11 Dzulhijjah dan pada tanggal 12 Dzulhijjah. Dan selama di Mina yang dilakukan adalah mengisi hari dengan tasbih, kemudian dengan tahmid, dan dengan zikir-zikir yang lain. Kemudian setiap siang harinya, yang afdal adalah di waktu-waktu terik matahari ya. Jadi setelah zuhur itu yang paling afdal untuk melakukan jumroh. Ya, tanggal 11 itu melakukan 3 jumroh ya. Ula, wusta, dan aqabah. Ya, jadi melakukan jumroh, ula, wusta, dan aqabah. Berarti ada 7 dikali 3 batu. 7 dikali 3 kali. 7 batu dikali 3 kali, berarti ada 21 batu. Yang mana batu ini sudah diambil waktu bermalam di Muzdalifah. Ya. Nah, pilihannya 2. Apakah misalnya dia mau ambil nafar awal? Nafar awal itu 11-12 Dzulhijjah. Di tanggal 11 bermalam di Mina, kemudian mengisi hari-hari dengan baca Quran, dengan zikir, ya. Kemudian menjelang zuhur, ya, setelah zawal itu ke melempar jumroh, ya, ke tempat jumroh untuk melempar jumroh 3 jumroh. Wila Usta dan Aqabah itu tanggal 11. Kemudian tanggal 12 pun seperti itu. Tanggal 12 seperti itu, ya, selesai dari melempar jumroh tanggal 11, kemudian kembali ke tenda di Mina, kemudian mengisi hari-hari dengan baca Quran, dengan zikir, dan dengan ibadah yang lainnya. Kemudian pada tanggal 12 seperti itu juga, ya, jelang zuhur, itu menuju tempat jumroh untuk melempar jumroh, ula, wusta, dan aqabah. Nah, bagi yang ingin mengambil nafar awal, itu boleh setelah dia melempar jumroh, ula, wusta, aqabah, itu langsung keluar dari Mina, ya, kembali ke hotel yang ada di sekitaran Masjidil Haram. Ya, kalau orang Indonesia itu memang hotelnya keluar dari Mina dulu, keluar dari Mina, nanti ada banyak hotel Indonesia. Itu namanya nafar awal. Artinya dia menyelesaikan ibadah hajinya hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah aja. Dan ini nggak masalah, ya. Jadi kalau mau keluar yang tanggal 12 Dzulhijjah nggak masalah. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Dan siapa yang ingin mengakhirkan, artinya mengakhirkan sampai selesai hari tasyrik, itu sampai tanggal ke-13, maka itu pun tidak masalah. Bahkan ini yang lebih afdal, ya. Jadi kalau kita mengambil nafar tsani, ya, kalau tadi sampai tanggal 12 namanya nafar awal, kalau sampai tanggal 13 namanya nafar tsani. Dan ini lebih afdal. Kenapa? Ya, karena secara kuantitas ibadah tentu orang yang 3 hari di Mina, ya tentu ibadahnya akan lebih banyak daripada yang hanya 2 hari di Mina. Sehingga lebih afdal memang nafar tsani, ya, karena ibadahnya lebih banyak, ya. Dan ini juga mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji, ya. Jadi dia sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir, dia tunggu sampai zawal matahari, ya, yaitu waktu zuhur, kemudian dia melempar jumroh, ya, yang terakhir, ula, wusta, aqabah. Sehingga memang ada perbedaan jumlah batu yang dibawa antara orang yang melakukan nafar awal dengan nafar tsani. Karena kan nafar awal itu kan hanya 2 hari.
Artinya sehari itu kan 21 batu, berarti kan 2 hari 42 ditambah 7 pada tanggal 10. Jumrah Aqabah hanya 7, berarti kan 49 batu yang dibawa untuk ibadah nafar awal. Untuk yang mengambil manasik nafar awal. Adapun yang nafar sani berarti 49 tambah 21 lagi. Ya. Berarti kan itu berapa? 70 ya? Ya, 6. Jadi itu bedanya antara nafar awal dengan nafar sani. Jadi ayat ini berkenaan dengan tata cara manasik haji yang bisa kita ambil. Apakah nafar awal atau nafar sani. Dua-duanya boleh diambil, terutama bagi orang yang punya uzur ya. Yang mungkin ingin lekas kembali ke hotel karena mungkin lebih nyaman di hotel, sedangkan keadaan dirinya kalau berada di Mina kurang baik, maka boleh dipercepat 2 hari saja. Dan tentu yang lebih afdal adalah yang lebih lama, yaitu yang mengambil nafar sani. Semoga Allah mudahkan kita semua yang belum berhaji untuk bisa berhaji, dan yang sudah berhaji semoga dimudahkan untuk bisa berhaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Fala isma liman ittaqa, ya, maka tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya kalian hanya kepadanya akan dikembalikan. Jadi ya, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nanti akan ada hari di mana semua orang akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya, yaitu pada hari hisab dan hari jaza, hari perhitungan semua amal dan hari pembalasan semua amal. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dahilis, silakan, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan sebagian manusia ada orang-orang yang perkataannya menarik hatimu dalam kehidupan dunia, dan ia mempersaksikan Allah atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Wa harfu istisnaf minan nasi jar majrur. Man ini apa ya Ustaz? Mubtada ya Ustaz ya? Jadi tadi harusnya waminan itu, minan nasi itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Namanya ini isim mausul sebagai mubtada muakhar. Kan artinya dan di antara manusia ada, nah itu kan jelas sekali ya. Minan nasi jar majrur sebagai khabar muawal. Man isim mausul sebagai mubtada muakhar. Yu'jibu fi'lun mudhari, fa'ilnya kembali ke man. Al-kaf. Ntar dulu. Fa'ilnya nggak keman ini. Fa'ilnya ntar ada di belakangnya. Oh, qauluhu ya. Naam. Yu'jibu fi'lun mudhari, al-kafu sebagai maf'ulun bihi, qaulu sebagai fa'il dari fa'il, al-ha'u mudhafun ilaihi. Fil hayati jar majrur, ad-dunya mudhafun ilaihi. Ini sama-sama al. Kalau kayak gini berarti ini ya, apa namanya? Naat ya. Oh, naat. Ad-dunya sebagai naat dari al-hayata. Wa harfu atfin, yushidu fi'lun mudhari majhul. Nggak maju kalau maju mah yashhadu. Ini mah biasa asyhada yushidu biasa. Asyhada yushidu ya. Yushidu fi'lun mudhari, Allah maf'ulun bihi, ala harfu jarin, alama jar majrur. Alama jar majrur, fi qalbi jar majrur, al-ha'u mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin huwa mubtada, aladdu khobar, al-khisami mudhafun ilaihi. Baik. Wa ba'dun nasi
minal munafiqina ya'jibuka ayyuhar rasulu kalimatun fasihu allazi Bukan. Kalamul fasihul ladzi. kalamahul ya Ustaz. Kalamuhu. Tahu. Wabadun nas minal munafiqin yu'jibuka ya Rasul. Kalamahu al-fasihah. Ini nggak ada tanya, ini nggak ada ustaznya Ustaz ya? Iya, nggak ada. Kalamahul fasihal ladzi yuridu bihi hadzan. Ayo. Kalamahul fasihal ladzi yuridu bihi hadzan min hazuzud dunya lal akhirata wa yahlifu mustashhidan billahi ala ma fi qalbihi min mahabbatil islami wa fi hadzal ghayatal jaro'ati 'alallahi wa huwa syadidul muduwata wal khusumata. Aduwatu ya Ustaz ya? Syadidul adawati Adawati bahwa syadidul adawati wal khusumati lil islami wal muslimina. Sebagai manusia dari golongan orang munafik, ada yang membuat takjub, ada yang buat hatimu takjub, wahai Rasul. Oh, tadi harusnya kalamuhu ya, kan dia sebagai fa'ilnya ya, tadi salah. Harusnya kalamuhul fasihu. Karena ini fa'ilnya kan yang membuat perkataan yang fasih membuat kalian takjub gitu. Kalau perkataan yang fasih yang menginginkan dengannya kebaikan dari keberuntungan dunia dan tidak untuk akhirat. Bayahlifu, mereka bersumpah mustahil. Orang yang bersaksi terhadap Allah gitu Ustaz. Iya betul. Orang yang bersaksi Allah atas apa yang dalam hatinya dari kecintaannya kepada Islam. Kecintaannya pada Islam. Wa fi hadza ghayati, dan ini wa fi hadza ghayatul jur'ati 'ala Allah. Dan di dalam ini terdapat tujuan keberanian apa? Jaroatin tujuan. Di dalam kebencian. Iya, jadi berdusta ya atas nama Allah. Dan dalam keadaan ini ada berdusta terhadap Allah dan dia adalah sangat keras permusuhannya, memusuhi Islam, bermusuhan terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang perkataannya membuatmu takjub di dalam kehidupan dunia, dan mereka bersaksi atas nama Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal mereka itu sangat besar ya penentangannya kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini berkaitan dengan sifat orang munafik yang dulu hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ucapannya itu sangat manis, di mana ucapannya itu tentang Islam sangatlah manis. Tapi sebagaimana yang sering dijelaskan tentang sifat orang munafik, bahwa keimanan itu mentok pada lisannya saja. Ya, keimanannya itu tidak masuk ke dalam hatinya. Karena orang-orang munafik ini mereka menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka seringkali mengucapkan sesuatu tentang Islam, ucapan yang manis-manis yang bisa membuat kita takjub dengan ucapan mereka. Itu orang-orang munafik. Dan mereka seringkali bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka beriman. Ya, mereka bersumpah atas apa yang ada dalam hatinya. Ya, mereka bersumpah bahwasanya mereka punya keimanan, padahal hakikatnya mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aladul khisam, bahkan mereka itu sangat besar pertentangannya kepada Islam. Karena memang orang munafik ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak mau menerima Islam, tapi karena tuntutan keadaan, karena tidak ada ya celah yang bisa mereka ambil untuk tetap dalam kekufuran, maka mereka pun pura-pura beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Padahal mereka itu sangat besar pertentangannya, permusuhannya kepada Islam. Dan terbukti ya beberapa kali orang-orang munafik ini menjadi duri di dalam daging, menjadi musuh di dalam selimut yang mengganggu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan yang paling jelas tentu kita semua pernah mendengar kisah bagaimana kaum muslimin itu ya kalah dalam peperangan Uhud. Di antara penyebabnya adalah ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah memutuskan ya untuk mencegat ya pasukan kafir Quraisy ya di Gunung Uhud, di tengah perjalanan 300 ya pasukan itu membelot. 300 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan tokoh atau gembong munafik di kota Madinah itu mengeluarkan diri. Mereka balik pulang ke kota Madinah, tidak meneruskan perjalanan. Jadi yang awalnya kaum muslimin jumlah pasukannya 1.000, kemudian kurang 300 menjadi hanya sekitar 700. Dan ini ya kejadian ini membuat semangat ya kaum muslimin yang lain jadi ikutan lemah. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan kenapa kaum muslimin itu bisa dikalahkan di dalam perang Uhud. Dan ini jelas merupakan bukti nyata bahwasanya orang munafik itu sangat besar ya kebenciannya kepada Islam dan muslimin, hanya saja karena tuntutan keadaan mereka menyembunyikan ya kekufuran mereka. Karena kalau sekiranya mereka jelas-jelas menyatakan kekufuran, tentu ini akan langsung dibasmi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja karena mereka menampakkan keimanan. Bahkan setelah perang Uhud, Rasulullah tidak langsung menghukum orang-orang munafik ini. Kenapa? Karena khawatir adanya fitnah. Karena kalau sekiranya orang munafik ini, misalnya diberi hukuman, ya, berupa hukuman mati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah khawatir kalau nanti orang-orang kafir akan berkata, lihat ya bagaimana ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membunuhi kaumnya sendiri, sehingga ya orang-orang munafik ini dibiarkan saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibunuh. Ya, jadi memang inilah sulitnya kita menghadapi orang munafik. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, Umi Ida ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yufsikal haratha wan nasab. Wayuhlika, bukan wayufsika. Wayuhlikal haratha. Wa yuhlikal haratha wan nasab. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan tatkala ia mereka berpaling dan berusaha di muka bumi untuk membuat kerusakan di dalamnya, dan mereka menghancurkan tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidaklah menyukai kerusakan. Al-wawu harfu istifnaf idza dorfiyah sartiyah, tawalla fi'lun madi, fa'ilnya
kembali kepada fa'ilnya domir mustatir takdiruhu Kembali huwa ke Ustaz. keman. Oh, anta. Keman, Oh, man. keman di atas ya Ustaz ya. Iya ya, keman. Nah. Sa'a fi'lun madi, fa'ilnya kembali kepada man, fil aradi jar majrur, li Jangan li bilang ini li alamu. alamu ini lamukai ya Ustadz ya. Nah, Lamukai yufsida fi'il mudori mansub bi lamukai mansubun bila fiha mikai. mansubun bi lamikai fiha jar majrur alwawu harfu atfin yuhlika ini fi'ilun mudori maktuf ya maktuf pada yufsida ya. Kemudian al harsa maf'ulun bi, alwawu harfu atfin, an nasla maktuf kepada al harsa. Alwawu harfu atfin, awahu latful jalalah sebagai mubtada, la nafiyah, yuhibbu fi'lun mudori, fa'ilnya kembali kepada Allah, al-fasada maf'ulun bih ya, maf'ulun bih. Ya, jumlah dari la yuhibbul, jumlah dari la yuhibbul fasada sebagai khobar dari mubtada dari Allahu latful jalal. Tafsirnya wa idza haraja min indika ayyuhar rasuli wa idza kharaja min indika wa idza kharaja min indika ayyuhar rasulu jadda wa nasito fil aradi liyufsida fiha wa yutlifu zuru annasi wa yaqtulu masiyatahum wallahu la yuhibbul fasada. Dan tatkala mereka keluar dari sisimu, wahai Rasul, mereka bekerja keras dan bersemangat di dunia untuk melakukan kerusakan di dalamnya. Dan mereka merusak tanaman-tanaman manusia dan membunuh binatang ternak mereka. Dan Allah tidaklah menyukai kerusakan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila mereka berpaling darimu, ya, apabila mereka menjauh darimu, sa'a fil ard, mereka berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, untuk menghancurkan, berbuat kerusakan di bumi, wa yuhlikal harsa wan nasl, dan untuk menghancurkan tanam-tanaman dan juga hewan-hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi sifat orang munafik itu menampakkan keimanan hanya ketika dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ketika mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Apabila mereka sudah jauh dari kaum muslimin, maka mereka kembali berbuat kerusakan di muka bumi. Dan mana dari ayat ini, baik kerusakannya dengan makna yang sesungguhnya, di mana mereka menghancurkan sawah dan ladang, kemudian membunuh hewan ternak, dan juga makna kiasan, di mana mereka ya seringkali menghancurkan apa yang telah dibangun oleh ya para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Rasulullah dan para sahabat yang membangun pasukan untuk mencegah serangan dari orang kafir Quraisy pada perang Uhud, namun mereka hancurkan di tengah jalan dengan cara membelot, ya 300 orang membelot di tengah jalan sehingga menghancurkan semangat dari kaum muslimin. Ya meskipun sebetulnya kalau kita lihat jalan peperangan dengan 700 orang yang tetap ya berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah, mereka hampir saja menang ya pada awal-awal perang Uhud. Namun karena mereka tidak taat kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama para pasukan pemanah, sehingga menyebabkan ya kekalahan menimpa mereka. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, Ummu Farhan, silakan. Ya Ustaz. Nah, 206 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongan yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah baginya. Maka cukuplah baginya balasan neraka jahanam. Dan sungguh mereka tempat yang seburuk. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat untuknya. 6. Wa idza, wawunya huruf istifnaf. Idza dorfiyah ya. Qila fi'il madhi. Madhi majhul ya. Fi'il madhi majhul. Lahu jar majrur. Ittaqi fi'il amr. Allaha maf'ul bih. Nah. Akhoda fi'il madi. Taknya tak tanis ya namanya. Akhoda fi'il madi, taknya tak tanis. Al-ijatu sebagai maf'ul bih. Al-ijatu sebagai maf'ul bih. Enggak, al-ha'unya maf'ul bih. Al-ijatu fa'il. Akhodajhu fi'il madi, tanya tak tanis, hu-nya sebagai maf'ul bih, al-ijatu mudhafun ilaih. Al-ijatu fa'il. Al-ijatu fa'ilnya. Fil ismi jar majrur, fa-nya harfu atfin, hasbuhu apa ya? Hasbu itu mubtada. Hasbuhu mubtada'nya, jahannama khobar. Iya. Wau harfu atfin, la bi'sa Lam taukid. Lam taukid, al-mihad, mudhafun ilaih. Dulu, itu kan baru lamnya doang. Bi'sanya apa? Ini namanya fi'il madi jamid ya. Untuk jam. Artinya itu buruk ya. Fi'il madi jamid kita juga lagi. Fi'il madi jamid. Al-mihad, mudhafun ilaih. Mana ada mudhaf ilaih marfu. Namanya mudhaf ilaih itu dia pasti majrur ya. Kalau al-mihadu kan ini fa'il Bu ya. Dia nggak mungkin ilaih. Jadi al-mihadu sebagai fa'ilnya. Nah. Terus tafsirnya. Wa idza nusikha dzalikal munafiqul mufsidu. Munafiqul mufsidu wa qila lahu ittaqillah. Ittaqillaha wahdar iqabahu. Wahdari aqabahu. Wahdar sukun. Wahdar iqabahu. Wahdar iqabahu. Wa kufa anil fasadi fil ardi. Lam yakbalun nasihata.
bal yahmalahul kabir Al-kibaru. al-kibru Al-kibru apa? al-kibaro Al-kibru kesombongan. al-kibru Wahamiyatul jahiliyati wahamiyatul jahiliyati ala mazidi ala mazidin minal asami. ala mazidin minal asami fahasbuhu jahannama wa kafi Fahasbuhu jahannamu. fahasbuhu jahannamu wa kafiyatuhu adaban wala bi'sal farashihiya Wala bisal firashuhiya. wala bi'sal firashihiya Kalau bisa firashu hiya. firashihiya Gimana? Bu. Dan apabila orang-orang munafik itu yang merusak dinasihati. Orang-orang yang munafik itu apa sih? Apabila orang munafik yang merusak itu dinasihati. Apabila orang yang munafik itu dinasihati, maka dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Bukan dia berkata dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Ada hilang. Dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada azabnya. Terus Bu? Oh, taib. Ya, nggak apa-apa, aneh aja yang nulisinnya. Wa idza nusyaha dzalikal munafiqul mufsidu, dan apabila orang munafik yang merusak tersebut dinasihati dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kalian ya akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan berhentilah kalian dari berbuat kerusakan di muka bumi, mereka tidak mau menerima nasihat. Bahkan ya nasihat tersebut menimbulkan kesombongan ya. Kesombongan dan juga hamiyah itu kayak semacam pertentangan ya, yang bersifat jahiliyah, yang malah menambah dosa mereka. Jadi dinasehati bukannya jadi sadar, malah makin menjadi-jadi, malah makin ingin menambah kerusakan yang lain, ingin menambah dosa dan maksiat yang lain. Karena ada orang-orang kayak gitu ya. Ada orang-orang mengaku muslim, ya, lalu dinasihati agar berhenti dari dosa dan maksiat, bukannya malah sadar, bahkan malah yang makin menentang. Dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak layak keluar dari mulut seorang yang mengaku sebagai orang muslim. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya ya neraka jahanam. Dan neraka jahanam ini merupakan azab yang layak untuknya. Wala bi'sal firasyu, ya, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk ya tempat tinggal. Al-firas ini kasur ya, maksudnya seburuk-buruk tempat tinggal ya. Jadi orang-orang munafik ini nanti di akhirat ya termasuk orang-orang yang akan diadab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, Bu Reni silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk memperoleh ridho Allah. Dan Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Al-wawu harfu istinaf. Istinaf. Jar majrur. Man isim mausul sebagai mubtada. Yashri
fi'il mudhari. Fa'ilnya man, nafsa ini maf'ul bih, al-ha'u sebagai mudhaf ilaih. Ibtigha'a ini hal ya Ustadz ya? Ibtigha'a ini kan dalam rangka mencari, ini kan tujuannya, ya nggak? Tujuannya. Berarti menangnya maf'ul apa? Maf'ul bih yang kedua ya? Kok maf'ul bih? Namanya maf'ul min ajli ya? Oh gitu. Karena dia tujuannya kan, tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah, berarti kan ini namanya maf'ul min ajli. Okay. Nah. Ya, maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Ya, mardhati ini mudhaf ilaih, lafzul jalalah mudhaf ilaih juga. Al-wawu ini sini boleh bilang ini aja lah harfu atfin aja Ustaz ya. Allah lafzul jalalah sebagai mubtada, raufun khobar, bil ibadi jar majrur. Wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban liridallahi anhu bil jihadi fi sabilihi wattazami waltizami. Oh, wal. Atuf ya. Ya. Wal tizami ta'atihi wallahu raufum bil ibadi yarhamu ibadahul mu'minina rahmatan wasi'atan fi ajalihim wa ajalihim. Fi ajilihim wa ajilihim. Fi ajilihim wa ajilihim. Fayujazihim ahsanal jazai. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah atasnya, ya kepadanya, dengan berjihad di jalannya dan selalu mentaatinya. Dan Allah maha lembut kepada hambanya, maha penyayang, menyayangi hambanya yang beriman dengan rahmat yang luas, ini di dunia dan di akhirat gitu ya Ustaz. Dan membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah maha lembut ya kepada para hambanya. Ini merupakan kebalikan atau lawan dari orang munafik. Di mana orang munafik itu mereka mengaku beriman hanya untuk ya keuntungan duniawi saja. Kebanyakan orang munafik itu yang memang seperti itu. Dia takut kedudukannya akan hilang. Jabatannya akan hilang di mata tetangga-tetangga teman-temannya yang sudah lebih dulu ya berislam. Sehingga daripada dia kehilangan muka, kehilangan jabatan, namun sebetulnya dia tidak mau menerima Islam, tapi untuk keuntungan dunia sesaat, ya dia akhirnya menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, padahal di dalam hatinya penuh dengan permusuhan, penuh dengan pertentangan. Itu sifatnya orang munafik. Jadi mereka beriman hanya demi untuk mendapatkan bagian dunia, sebagaimana sudah kita baca di ayat sebelumnya. Adapun orang Islam yang murni keislamannya, yang keislamannya merupakan keislaman yang sejati, justru mereka mengorbankan dirinya demi Islam, ya, mengorbankan dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya orang munafik, di mana orang munafik itu menampakkan keimanan untuk tujuan-tujuan dunia. Adapun orang yang beriman, bahkan bukan dunia yang dia cari, bahkan dia rela mengorbankan dunianya, dia rela mengorbankan bagian ya dunianya, harta-hartanya, ya dia korbankan demi Islam. Dia korbankan demi Islam. Kenapa? Karena dia mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya inilah yang sebetulnya kita cari di dunia ini. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu maha lembut kepada para hambanya. Dan makna rauf ini adalah Allah memberikan rahmatnya kepada para hamba-hambanya
baik rahmat di dunia, ya berupa kemudahan-kemudahan hidup, solusi dari problematika hidup, ataupun kemudahan di akhirat. Ya, kemudahan di akhirat yaitu berupa dijauhkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sampai sini materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.